Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali bersama acara podcast ya, mengambil tema-tema yang sangat menarik dan sesi kali ini temanya adalah kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha nila yang cukup legend ya. Kalau orang-orang sini dan teman-temannya dan lingkungan sekitar memanggilnya adalah Datuk Sul ya. Tapi nama panjangnya Pak Zulkifli, nanti tinggal beliau nanti memperkenalkan diri seperti apalah. Sekarang kita posisi di mana ya Pak ya? Kolam Di pembenihan kolam pembenihan nila di Desa Sungai Sungai Duren. Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi punya. Kami menyapa lagi dari sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di bulan Ramadan ini. Dan mari kita saksikan video ini ngobrol santai bersama pengusaha nila kita. Nanti siapakah beliau? Biar beliau memperkenalkan diri. Pak, sehat? Pak Sehat, Sun? alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kita jaraknya jauh-jauh nih bukan lagi musuhan tuh ya. Ya, dengan Mengikuti. kondisi pandemi sekarang. Iya, betul ya, social distance. Kita Iya, iya, walaupun mungkin kami tahu lah Datuk Sul udah divaksin juga kan. iya, 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 iya. Memang kita harus jaga-jaga. Tuh mungkin sebelum ke depan ya, Ya, sebelum bercerita banyak gitu ya. Mungkin Datuk bisa memperkenalkan diri lah gitu. ya, Maksudnya kalau saya memperkenalkan nanti nggak pas juga gitu kan. ya, ya. Baik, Gitu. terima Mm, kasih. Nama saya itu Zulkifli. mm, Eh, Zulkifli 1. mm. Kebetulan, alhamdulillah kemarin tahun 2014 ngikuti kuliah, Iya. jadi ngambil hukum. Heeh. Jadi alhamdulillah Mm. jadi Zulkifli 1 SH. Nah, Oh gitu. gitu. Nah, kemudian teman-teman pernah Mm, bertanya, mm. kenapa pakai Zulkifli 1 SH gitu. Nah iya itu Kenapa maksudnya apa Zulkifli tuh? 1? Nah, satu ini perlu juga disampaikan kepada teman-teman, kemarin juga saya sampaikan bahwa Mm, satu itu kebetulan mm. di sekolah dasar di Iya, SD ada kawan saya namanya Zulkifli itu ada dua. ada dua ya. Iya, cuman simpel. Ada dua, satunya Zulkifli 1 ya saya. Iya. Nah, kebetulan teman saya itu Zulkifli 2, cuman Oh, itu. Nah, untuk terus membedakan dengan yang iya, lainnya. sampai sekarang Mm, masih eh, mm, Zulkiflinya tetap 1. mm, Karena di STTB dicantumkan oleh kepala sekolah dulu ada Zulkifli 1. mm, Nah, mm. Zulkifli 2 ya teman saya Zulkifli Oh 2. gitu ya. Ya, cuman Berarti itu. temennya itu namanya Zulkifli 2 gitu kayak. Zulkifli 2. Nah, kemarin saya minta Menarik ya. dirubah kalau bisa kan Zulkifli Mm, nama orang tua gitu. mm, mm, Ternyata nggak bisa lagi karena di STTB-nya Zulkifli 1. Ya udah itu mm. Zulkifli 1. Mudah-mudahan nanti kan menjadi orang nomor satu semua. Iya, Terus iya. ini amin. Amin, amin. Ya, Jadi oke. tuh kemarin kita komunikasi sama Datuk ini kan, oh, kayaknya sibuk sekali Datuk ini kan Iya, iya, nyari iya. tempat yang nyari apa waktu untuk Waktu ya. ngobrol seperti ini. Kesibukannya apa tuh selama ini tuh? Ya, Untuk sekarang ini gitu. iya sekarang Mm, ini mohon maaf mm, mungkin kadang-kadang teman-teman kalau mau ada eh, koordinasi, konsultasi ya heeh, kan, heeh, ngobrol-ngobrol, mm. lagi santai gitu, itu mau setting waktu dulu, gayanya Iya, itu benar. kan gitu. Saya sekarang alhamdulillah 2019 eh, dapat dan lolos menjadi anggota DPR. Nah, Oh, DPR Kabupaten Muaro Jambi. DPR Kabupaten ya. Ya, Heeh, DPR DPRD. Kabupaten, Mm, Dapil mm. 5 Jaluko, Jambi Luar Iya, Kota. iya, iya, Ya, iya. alhamdulillah sekarang Mm, dari 2019 jadi mm, anggota DPR. Kemudian sekarang kebetulan saya juga mau mm. duduk di Komisi 2. Heeh, Komisi Komisi 2 2 tuh. DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Mm, Yang salah satunya DPRD Kabupaten Muaro Jambi itu mm. Komisi 2 membidangi Heeh. perikanan, peternakan, perkebunan. Oh, itu masuk tuh. Pak. Ah, Iya, masuk. basicnya Ya, pengusaha ikan kan. termasuk Masuk. Equine di sana, ya Heeh, kan. heeh. Nah, itu. Jadi kebetulan memang saya pinginnya itu supaya nyambung Iya, iya, ya, iya. antara pekerjaan Iya, iya. dan background kita yang sudah. Oh, menarik ini ya pemirsa ya. Petani ikan jadi anggota DPR. Nah, kita pengen tahu kan. Kita pengen tahu suka dukanya kemudian perjalanannya beliau yang menunjukkan bahwa usaha ikan tuh rupanya memang ya masih sangat menjanjikan. Nah, tuh ini pasti pemirsa atau yang mendengar kita semua ya Ya, pengen tahu lah. Satu ini kan perjalanannya kok sampai sekarang ya. ya, Tentu ya, kan bukan belum puncak tuh ya, pasti ya. kan perjalanan masih ada Insya lagi. Allah, insya Allah. Iya. Amin. Ya.
taruhlah kalau sekarang sebagai anggota DPR gitu kan. Ya, Sedangkan konotasi petani ikan itu ya, ya. kesannya kan ya kayaknya nggak bakal sukses lah, tani ikannya gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau Dato sendiri gimana tuh kok bisa seperti itu? Apa memang murni dari ikan atau gimana gitu tuh? Baik, dulu saya mulai menggeluti ikan ini, Iya, dan kebetulan memang hobi di ikan tahun 96. 96 ya. Nah, 96 waktu itu eh, masih di Jambi ini langka, ya, ikan-ikan peliharaan ini langka. Oh, Orang masih mengambil menangkap ikan di oh sungai-sungai, dari alam ya. ikan alam. Termasuk yang di Keramba di Batanghari itu belum Iya, sebanyak dulu sekarang ya. orang heran kenapa bikin eh, kerama-kerama seperti ini gitu kan. Mm-mm. Apakah bisa mau besar apa enggak? Kebetulan kita penggagas utama di Jambi dulu untuk memelihara ikan di keramba jaring apung itu. Oh, termasuk Dato Termasuk usulnya. penggagas gitu kan. Waktu itu tahun 96. Nah, kemudian waktu itu untuk mendobrak, Hmm. mengembangkan ikan ini kan sulit. Kita kan petani yang paling kecil gitu. Iya, Jadi suara-suara kita tidak terlalu nyaring didengar, iya, ya, terutama sekali mungkin Pak Bupati, Pak Gubernur dan segala macam. iya. Heeh. Nah, waktu itu waktu berjalan saya mencalonkan diri menjadi kepala desa tahun 99. 99 ya. 3 tahun setelah bergelut. Mungkin Mm. suara-suara ini bisa saya bawa melalui level di kepala desa, Heeh, heeh. camat dan bupati gitu. Berarti Nah, bisa tahun dikatakan 96, pejuang tahun perikanan ini. 99 saya menjadi kepala desa. Hmm. Nah, waktu itu kepala desa alhamdulillah berjalan Hmm. dan menjadikan suatu desa menjadi sentra perikanan. Itu visi misi saya waktu itu. Iya, iya. Nah, ternyata alhamdulillah desa kami yang saya pimpin itu Desa Pematang Jering. Hmm. Desa Pematang Jering pada tahun 99 Hmm. terus saya dongkrak terus Hmm. petani-petani ikan ini, saya panggil petani-petani ikan yang waktu itu banyak buruh pabrik. Oh, tadinya buruh Buruh pabrik, pabrik, tapi nyambi ya, maksudnya iya, jadi petani ikan. sambilan. Iya. Nah, tapi saya kasih pengarahan pada masyarakat, coba kita ini ke depan tidak lagi menjadi sambilan pekerjaan, kita jadikan utama. Mm-mm. Bukan gampang sebenarnya, Iya, merubah bukan mindset memang gampang, bukan butuh waktu. mindset pikiran masyarakat yang saat itu masih kumuh, gitu kan, masih kumuh. Jadi kita kasih pengertian dan segala macam. Bahkan kita undang pertama sekali waktu itu panen raya oleh Bapak Gubernur. Wah, kita panggil Pak Pak Gubernur. Zulkifli Nurdin ya waktu itu ya. Iya, Zulkifli Nurdin. Sama kayak Bapak namanya. Sama. Nah, dengan itu baru petani mulai merasakan, oh ya benar gitu. Ternyata ikan ini menjanjikan. Oh, Nah, menjanjikan. bisa. Nah, saya terus berjalan, waktunya berjalan terus. Nah, ternyata tidak sampai di kepala desa ternyata ikan. Kita kalau ikan sampai kepala desa sebatas kecamatan dan kabupaten. Mungkin ada niat lagi menjadi anggota dewan. Iya. Nah, supaya suaranya nyaring sampai ke pusat Lebih gitu, ini ya. lagi ya, Sampai tinggi lagi gitu. Nah, tapi alhamdulillah pernah Desa Pematang Jering tahun 2004 itu dijadikan showcase. Showcase itu adalah daerah percontohan nilai nilai ya. Sumatera. Nah, kebetulan waktu itu Pak Menteri juga kita undang panen raya. Waktu itu Pak Freddy bukan? Sebelum Freddy Numberi siapa? Pak Rohmin. Rohmin. Nah, itu saya undang ke Desa Pematang Jering panen raya. Nah, alhamdulillah waktu itu semua bantuan masyarakat muncul dari pusat, dari provinsi, bahkan dari kabupaten. Alhamdulillah. Sekarang desa kami, Desa Pematang Jering sudah menjadi desa pengembangan. Nah, jadi ikan nila di Desa Pematang Jering itu satu hari untuk mencukupi pasar provinsi Jambi ini adalah yang terbesar, pasokan yang terbesar. Data yang terakhir pada saat ini sampai hari ini itu 30 ton per hari. Di hamparan kurang lebih 7 km. Nanti kita sama lihat juga di tempat budidayanya. Boleh. Itu. Karena kita Itu penasaran juga. Ya. Kalau tentang kesuksesan, tentu jatuh bangun lah pasti. Ya. Trik-triknya itu jatuh bangun pasti, tapi kita jangan bosan. Kegagalan itu adalah guru besar kita. Betul. Jadi di kegagalan itulah kita memperbaiki untuk yang menuju sukses yang akan datang. Betul. Itu.
Jadi Datuk Sul ini istilahnya ini ya, yang dulu menggerakkan perikanan di sini ya. Gerakan perikanan Dari sesuatu yang tidak dianggap belum ada sama sekali, tadi kan, belum ada sama sekali. hingga kemudian bisa 30 jadi sentra malah Jadi sekarang ya. sentra 30 ton per hari itu 30 ton bermula per dari hari. itu yang keramba Iya, di sungai itu. sungai itu. Nah, Nah, kini dulu begini, dulu saya kan punya keramas sendiri dulu. mm-mm, Punya keramas sendiri, mm. awalnya 6 unit. 6 unit itu berarti 6 kotak 6 ya? unit itu 6 kotak. Pakai kayu apa udah pakai besi waktu itu? Kayu, Masih kayu ya? kayu cari-cari di hutan, kayu. Ya Oh, masih modal tipis, modal 500.000 saat itu. berarti pernah ngalami Weh, ya susah, kayak gitu ya? susah. Mikul pakan sendiri, ngasih ikan makan sendiri. Iya, iya. Nah, alhamdulillah dengan waktu berjalan, saya berpikir memberdayakan masyarakat. Nah, sekarang Mm, sistem yang terbaru saya bikin. mm. Saya tidak banyak lagi mempunyai keramba, Iya, tapi saya kasih utang kepada masyarakat benih mm, sama makan. pakan. Mm, mm, Dia cuman cukup apa namanya? Cukup cuman bikin keramba sama apa namanya? Tenaga. mm, Nah, kita siap mengisi sampai panen, mm. benih sampai dan pakan. Iya, Jadi yarnen kita. iya. Nah, jadi masyarakat panen baru bayar. Untungnya ambil, masyarakat kita nggak Mm. nggak ambil aja. Kalau Gitu. kalau rugi Kalau uang rugi nanti misalnya ah, berikutnya tanam lagi, ah. berikutnya yang rugi ini diguyur bayarnya. Oh, betul berarti Ya, nggak ini ya, nggak ya, masalah ya kalau iya nggak masalah. Jadi kita memang sudah mengarah ke sosial lah iya. sekarang. Jadi udah bisa menggerakkan perekonomian, Iya, kemudian berdampak juga secara sosial. iya. Nah, Alhamdulillah, nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan masyarakat merasakan itu semua. iya. Ini sebelum cerita dari pahit manisnya nanti tuh ya Iya, kendala-kendalanya. Tadi pas saya ke sini tuh di jalan-jalan samping kolam itu kan banyak juga ternyata ya pekerjaannya tuh ya. ya, ya, Mm. alhamdulillah. Ini luasnya berapa tuh? Yang Ini di sini aja tuh. di kolam Hektar. ini kan ini tahun 2004 Mm-mm. saya mulai benih karena Mm-mm. dulu kesulitan benih di Provinsi Jambi ini sulit kita temukan. Mm-mm. Nah, jadi saya Benih benih inilah. nila. Dulu kami beli benih ini dari Sumatera Selatan. Alangkah Oh, jauhnya. jauh. Mm-mm. Jadi jarak tempuh sementara kan kematian sampai 8-9 jam. Heeh. Nah, saya punya pikir, ini solusi seperti apa. Makanya saya pikir-pikir kalau ada lokasi ya dapat, alhamdulillah dapat lokasi ini. Mm-mm. Lokasi kurang lebih 6 hektar Mm-mm. dapat. Dulu saya bentuk kelompok tani di Mm-mm. sini biar Mm-mm. sama-sama gitu kan. Iya. Nah, tapi sekarang sudah mungkin tidak kelompok tani lagi Heeh. karena lahan-lahan kita Iya. pribadi. Heeh. Ya, jadi memang dulu sulit, benih itu sulit. Mm-mm. Sulit dan angka kematian tinggi karena jarak tempuhnya itu Sumsel tuh berarti ngambil dari Sumatera Banyuasin, Selatan sampai ke Jambi kurang lebih 12 jam. dari Musirawas kali Pak mengambilnya. Musirawas, ya. Kemudian sekarang lagi di Padang, Sumatera Mm-mm. Barat. Mm-mm. Karena memang Jambi potensi pembenihan ini nggak terlalu banyak Oh. dan potensi alamnya juga kurang. Kita dapat ini, alhamdulillah dapat ini. Nah, waktu itu kita berpikir gimana caranya supaya kita punya pembenihan sendiri. Mm-mm. Walaupun tidak mencukupi, ini minimal menyangga lah. Iya. Menyangga, jika langka kita siap untuk mensupport. Mm. Alhamdulillah lah. Kalau di sini rata-rata di pembenihan kita ini 500 per bulan. 500 Ribu. ribu per Ya. bulan. Sementara kebutuhan 3 juta per bulan. Ini informasi juga nih. Iya. Ternyata kebutuhan sama apa yang bisa disediakan itu Ya masih belum, jauh ya. masih jauh. Barangkali ada yang tertarik soalnya Ya, tapi alhamdulillah liburnya. lah, alhamdulillah sudah mulai menyanggah lah ya. Mm-mm. Kelangkaan-kelangkaan kita bisa support. Ya tadi kan banyak juga karyawannya dan Kalau karyawan ya, saya baru ingat rasa tadi. ini tuh itu Mm-mm. Dato walaupun pribadi gitu kan, Ya. tapi ada dampak sama masyarakat atau tenaga kerja nih terasa juga gitu ya. Alhamdulillah, pertama sekali sasaran kita orang sekitaran kolam ini. Masyarakat Iya. sekitaran kolam. Heeh, heeh. Nah, jadi semua pekerja orang sekitaran Orang sini. sini lah ya. Orang Heeh. sinilah. Hidup di Kenapa sinilah. Datu ngambil orang sini, nggak ngambil orang luar? Kita Pemikirannya gimana? mengingat pertama sekali kan ya supaya dia merasakan juga pekerjaan itu di sekitaran wilayah Mm-mm, gitu kan. mm-mm, Kemudian juga ada yang nggak punya rumah, gitu. Nggak punya tempat tinggal. Kita mm-mm, bikinin di kolam. Sudah, kita bikin rumah, kita bikin ya mungkin pondok lah, apa mm-mm, segala macam. mm-mm, Kita tanggung semua, mm-mm, listriknya, airnya, kita bebaskan, mm-mm. gratis. Oh, luar Nah, biasa ya. iya, tapi makan sendiri gitu kan. Heeh. Jadi gratis semua kita Iya, bikin. iya, iya, iya.
Waduh, berdampak sama masyarakatnya seperti itu ya. Alhamdulillah. Termasuk apa ya? Semacam kayak CSR kali ini, Ya, CSR ke masyarakat seperti itu. kita tidak terlalu banyak lagi menghitung untung dan rugi segala Mm. macam, tapi minimal masyarakat masa terbantu lah. Berarti dengan kata lain, usaha di bidang perikanan juga bisa menggerakkan roda perekonomian orang yang berusaha di situ, Ya, termasuk juga berdampak secara menyerap tenaga sosial. kerja, Nah, menyerap tenaga kerja lebih tinggi. iya, Ini baru di pembenihan, menihan. pembenihan. Sudah nanti di pembesaran, Mm-mm. pembesaran itu kurang lebih hampir 300 orang Di Keramba itu di ya. Keramba itu. Nanti kita minta izin, Pak ya, nengok Boleh, Kerambanya. Setelah boleh. kita dari sini lah. Ya, Nah, itu sampai 300 orang. Alhamdulillah kita kasih apa namanya benih sama pakan, hasilnya ambil sendiri. Alhamdulillah ekonominya sudah mulai iya, bagus. iya. Yang dulu desa kumuh, desa tertinggal, masyarakatnya di bawah Heeh, kemiskinan, di bawah heeh, kemiskinan. heeh. Alhamdulillah sekarang udah jauh Boleh dari dikatakan terangkat bukan karena komoditas lain kayak ya sawit ya dan karet, tetapi ya. memang karena ikan itu ya, Asli memang asli karena ikan. ikan. Jauh memang terasa Karena memang dengan gini adanya tuh, ikan ini. mindset orang Ya, terhadap Sumatera atau Jambi khususnya kan, mereka lebih melihat ke kalau komoditas ya, iya, sawit atau karet. iya. Padahal potensi ikan kan banyak ya. Banyak, benar. Sebenarnya begini, orang Hmm. yang tidak memahami ya, Hmm. Hmm. belum memahami bukan tidak ya, Iya, iya. belum memahami daripada eh, keuntungan kebun sama ikan. Heeh. Nah, sementara ikan kan cuma 4 bulan kan bisa panen, Hmm. ya kan? Hmm. Begitu dibikin keramba, 4 bulan kemudian bisa panen. Hmm. Tapi kalau bikin kebun sampai 10 tahun kalau Oh karet. iya. Kalau sawit kan sampai 4 tahun baru Iya. baru panen. Dikalkulasikan Anda untung ikan dengan untung keramba ya besar untung ikan. Iya. Betul, betul. Iya kan? Jadi semua Heeh. biaya-biaya semuanya dari ikan. Saya Iya. juga terasa, alhamdulillah beberapa banyak pekerjaan yang kita geluti ya ikan ini yang Yang sangat menjanjikan lebih itu ya. menjanjikan. Alhamdulillah. Makanya Dato Soli sangat menggebu-gebu untuk mengedukasikan tentang Ya, perikanan tadi. ya, Terutama Jambi ini soundingnya ya sebenarnya perikanan karena sudah ada buktinya. ya. Desa Pematang Siring ini bangkit Sentra, sen, sekarang sen- jadi sentra. sentra ya, Ya, dan kemudian bangkit perekonomiannya dari ikan. sektor perikanan. Juga perlu saya sampaikan di Hmm. sini bahwa saya ini kebetulan ada namanya asosiasi, ya. Asosiasi. Nah, iya tuh saya ngomong tuh Nah, nih. saya alhamdulillah teman-teman juga menunjuk saya menjadi Heeh, ketua asosiasi. heeh. Pertama asosiasi APSI namanya, Patin ya. Patin. Heeh, Nah, kemudian itu saya ketua umum Provinsi Jambi. iya. Nah, kebetulan kemarin Patin. Nah, Nila juga saya menggeluti Nila. Kemarin rapat juga. Hmm. Saya ditunjuk lagi Jadi menjadi ketua ketua juga. umum asosiasi Nila, Heeh. AP2NJ. Apa dua Asosiasi ini? Petani Nila Jambi. Heeh. Nah, itu Oh. jadi ketua asosiasi. Nah, semuanya kita yuk sama-sama untuk Hmm. memajukan perikanan. Intinya kita Hmm. kita bangkitkan, Hmm. ya kan? Hmm. Kita sejahterakan masyarakat Hmm. melalui Hmm. dengan adanya berbisnis tapi masyarakat sejahtera. Iya, Gitu. betul, Kita betul, dapat betul. masyarakat sejahtera. Heeh. Itu cari mana polanya. Hmm. Ternyata pola perikanan ini yang paling enak. Oh. Iya kan? Kita jual pakan, jual beli dapat untung, Heeh. tapi masyarakat masa terbantu sampai panen baru bayar. Oh gitu ya Iya mulai. kan? Heeh. Nah, jadi merasa masyarakat terbantu dengan adanya pola-pola seperti itu. Jadi kita Hmm. dapat untung, kita dapat duit, tapi petani merasa sejahtera. Iya, iya. Nah, itu pola-pola. Kalau gini tuh, berarti kan Datuk dulu dari Keramban dulu ya, di Iya, Sungai dulu, iya. baru merasa kebutuhan banyak, baru Datuk beli tanah di sini, bikin Iya. bikin kolam ya. Sekarang berapa kolam sini tuh sekarang tuh Datuk punya? Sekarang kurang lebih 30 kolam 30 untuk kolam. pendeder, kemudian 15 kolam untuk induk. Mm. Ya, 30 kolam menyerap tenaga kerja cukup banyak. banyak Kalau yang 20 di ekor. Keramban nanti Datuk kita ceritanya sana tuh. Ya. Kami nengok kayaknya banyak nian gitu. Nggak kehitung lagi. Kalau Di situ. tahun 2000 berapa ya? Mm. 2010 itu data Mm. terakhir itu kurang lebih 6.000 unit. 6.000 unit. Ya, Satu. satu hamparan Sungai Batanghari Das itu di Mm. kawasan Desa Pematang Jering, Desa Moropijon dan Desa Sungai Duren. Mm. Itu baru satu hamparan. Belum lagi di Desa Seberang kan. Mm. Itu 6.000. Kalau sekarang tafsiran saya mungkin Mm. harus 10 ribuan. Mm. Karena ikan Provinsi Jambi satu-satunya produksi terbesar itu dari
dari Dari kita Jambi ya. semua Jambi. Kita punya Dan juga potensi. mungkin ada pusat mungkin minta ikan untuk ekspor atau untuk pasar-pasar di Jakarta. Kita siap sebenarnya. Patin dan nila siap. Nila Gitu udah kan. siap ya. Asal harga cocok. Iya. Ya. Iya, itu menarik sekali tuh. Iya. Saya ini tadi mau ini juga ya. Kalau yang namanya manis kan semua orang pasti pengen lah, Iya, benar. ya kan? Nah, sepahit-pahitnya Datuk pernah usaha di ikan nih. Itu jatuhnya kena apa terus kok tetap bertahan? Pasti orang kan kalau pernah jatuh kan Iya. mungkin kapok gitu Iya. ya. Ya, Jadi maksudnya ya kalau cerita pahit manisnya tuh pahitnya gimana tuh di ya. itu nih ikan tuh? Jadi dulu memang pernah pahit, Mm, pernah jatuh, mm, eh, tapi kita harus gigih, mm, ya kan? Harus bangkit, mm, karena tanpa kita mau bangkit, nggak mungkin orang yang membangkitkan. mm. Itu prinsip. Itu kenapa tuh ceritanya karena Jadi faktor pertama, teknis apa gimana? faktor pertama dulunya, ya kita ini kan termasuk petani-petani yang pemula, Hmm, ya kan? Kemudian dengan waktu tahun 98, iya. ya waktu itu naiknya dolar, Nah. otomatis kan pakan begitu itu naik. Oh iya ya itu Ah, Krismon ya waktu itu ya. Krismon, melonjak tinggi pakan. Mm, mm. Nah kemudian kita masih bekerja seperti sistem tradisional, Iya. tidak mengikuti perkembangan zaman Karena gitu kan. waktu itu kan informasi nggak kayak sekarang ya. Belum kayak sekarang. Nah jadi saya punya pikiran-pikiran sendiri. Saat itu ikan kami tidak lagi makan pelet waktu itu, karena nggak kebeli pelet. Iya. Kami cari ubi kayu, ya Oh, kan? bisa tuh. Ya direbus pakai garam kasih ke ikan. Iya. Kemudian cari pisang-pisang yang pisang yang masak-masak, kemudian dicincang-cincang, dimasukin, dikasih ke ikan, juga dikasih ke ikan. Saya kira Kemudian pisangnya digoreng dikasih tepung enggak, jadi pisang goreng. diperam dia, asal masak, dipotong-potong kasih ke Iya. ikan. Nah, tak kalah sedihnya kami, Heeh. itu yang terakhir, karena pisang sudah habis, Hmm. ya kan, berapa ton perlu ikan, Iya. perlu pisang untuk ngasih ikan sebanyak Iya. itu, gitu kan. Ubi juga waktu itu mulai naik, gitu kan. Nah, beli beras yang kecil-kecil itu, nah, yang kalau kami bilang beras menir, Iya menir. nah, Bener. menir, dicampur dedak, baru masuk periuk, baru tanah, Oh gitu. baru kasih ke ikan. Wah, biasanya panen ikan 4 bulan, bisa 1 tahun baru Iya, panen. iya, iya. Nah, jadi tergempur itu, kita langsung collab. Kita ya alhamdulillah pemerintah juga peduli waktu Ya. itu. Ya dibantu subsidi pakan, Hmm. subsidi benih dari pemerintah, mulai bangkit-bangkit lagi. Dari keramba 20 unit menjadi 1 unit terakhir. Dari kita Datuk punya 20 unit. 20 unit Karena waktu itu. Krismon itu Kena Krismon tinggal susut 1 jadi unit. 1 unit. Nah, 1 unit alhamdulillah pemerintah bantu subsidi benih, subsidi pakan waktu itu. Mulai bangkitlah jadi 2, 3 dan sekarang. Berarti pernah bangkrut juga Wah, ya. tapi kita jangan lengah, Hmm. ya kan? Jangan lengah. Kita cari solusi dan kita Betul. harus semangat bangkit. Betul, betul. Kenapa? Kalau kita sudah kapok, bosan, Benar. nah, jadi kita bangkrut, ya bangkrut, Iya. iya kan? Nggak mau bangkit ya terduduklah, nggak bangkit lah ya. Padahal yang Tapi kita pingin bangkit ya kita semangat, alhamdulillah. Gimana cara? Kita harus Nah, bangkit gitu. Nah, ya alhamdulillah bisa bangkit. padahal yang namanya usaha kan ada Wah naik pasti turun pasti. pasti gitu kan. Nah, kemudian cuaca. Hmm. Waktu itu pernah kemarau sampai 6 bulan. Kemarau ya tahun. Ya, kemarau 6 bulan. 6 bulan siklus kita hampir 1,5 kali jadinya. Jadi satu siklus kita sudah gagal gitu. Iya. Nah, alhamdulillah. Tapi itulah. Mungkin sekali 2 kali kita gagal, dengan kegagalan itu kita terus belajar. Iya. Belajar dengan kegagalan, alhamdulillah. Intinya kegagalan usaha di ikan itu memang udah pernah terjadi, Ya. tetapi tidak akan mengurangi kesuksesan yang sudah ada gitu. Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah. kegigihan kita, Nah, ya, tekun kerja, hmm, kita harus tidak boleh bermalas-malas, betul. harus bekerja, berpikir gitu kan, Nah. gimana caranya supaya kita bangkit. Kalau Pipit sendiri sekarang dari mana tuh ngambilnya tuh? Kayak induk, Kalau induk kami inilah dari BBAT, oh, berarti ya. BBAT Jambi, Hmm. alhamdulillah baru beberapa kali ini kita ambil dari BBAT Jambi. Iya. Nah kemudian kita mulai mengedukasi juga sekarang Hmm. antara BBAT dengan lokal, jadikan calon induk gitu kan. Iya. Mulai mencari pola-pola
kalau bisa ke depan cari induk sendiri. Kalau kita nih mau beli, Anda tuh saya rasa ada kolam pemberokan itu Ya, desain sendiri kan. ya di sana sendiri. Bisa nggak seumpama ada orang nih, viewer nih, mau Hmm. beli sama Datu. Atau Datu ini untuk kebutuhan sendiri apa bisa dijual keluar itu? Bisa dibeli Sementara sama. waktu kan kita masih memenuhi petani-petani kita dulu. Oh, untuk Iya, sendiri dulu ya. itu aja Heeh. masih kurang. Iya, yang Yang 5 juta kemarin itu tadi. ya 500 nih. petani angka kehidupan dari sini Mm-mm. jauh Mm-mm. lebih tinggi kehidupannya karena jarak tempuh tadi. Kalau sini Betul. kan cuma setengah jam nyampe ke petani. Heeh. Airnya juga Alhamdulillah. kan mungkin Airnya 11-12 juga ya. nggak jauh dia kan. Iya. Sampai 1 bulan, 2 bulan sanggup kawan ikut antri minta bibit dari kita, Hmm. benih dari kita. Cuman ya kita tidak jual-jual apa namanya bebas Mm-mm. karena kita masih ada yang kelompok, kita memenuhi Mm-mm. kelompok, Mm-mm. ada yang Mm-mm. petani-petani yang kira-kira Mm-mm. sasaran pertama itu petani yang murni, petani yang masih mempunyai keramba di bawah standar. Mm-mm. Karena standar kita sekarang 15 unit, ya kan? Mm-mm. Untuk mencukupi ekonomi 15 unit. Ada yang punya 10, 8. Nah, itu dulu Berarti yang kehitung juga sama Dato ya, oh harus ya, punya berapa-berapa itu untuk jelas. mencukupi ya. Jelas. Kenapa? Kita hitung kalau yang 15 unit dia Hmm. bisa eh, rata-rata gaji bulannya 2,5 juta. Kalau 15 unit. Murni. Iya. Sempat dia cuma punya 8 Hmm. atau 10, kan kurang tuh. Iya. Nah, itu sasaran kita untuk benih kita Itu lokal. digaji tuh ya? Enggak, dia bagi hasil aja. Oh, bagi hasil. Hasil. Hasil ambil dia aja. Oh. Kita cuma ngambil untung benih sama untung pakan. Terus tuh, seumpama nih, ada nih mahasiswa perikanan atau SMK perikanan pengen magang di tempat Datu atau Ya, ya di lokasi pematang jaring lah, mungkin ya. bisa fasilitasi atau tidak gitu, kira-kira gitu. Kita banyak juga yang lulusan magang ke sini. Dari sini, Iya. oh, Bahkan ada satu orang kemarin dari Pasar Minggu, Seminggu itu Jakarta. nyusun skripsinya judulnya dari sini. Iya, iya, iya. Ya, Ah, gitu kan. Kemudian dari magang-magang perikanan Jambi banyak, ah, ah. juga banyak di sini. Kemarin baru 2 minggu yang lalu ada 5 orang Mm-mm. magang Mahasiswa perikanan ya. mahasiswa perikanan. Mm-mm. Yang dari Jakarta itu ngambil penetasan telur melalui corong. Dari Kita sini SCP. juga ada sistem corong juga ada, Mm-mm. sistem Mm-mm. alami juga ada. Iya. Jadi udah kawasan inilah ya, kawasan Ya, edukasi perikanan juga ya. perikanan. Iya, di Ya, Pematang Jering tuh. ya. Ada nanti bisa kalau ada yang adik-adik kan atau mahasiswa mau magang ya, nanti mungkin bisa hubungi Boleh, Pak Julia boleh, boleh. biar difasilitasi karena beliau semangat juga untuk mengangkat perikanan ini. Ya, Tadi sempat cerita di belakang kamera itu kan perikanan itu katanya apa tadi ya. di bawah padahal Tidak terlalu jadi apa namanya pemikiran orang-orang banyak gitu kan. iya Padahal prospek prospek perikanan banget. tinggi, Nah, tinggi perikanan. dan Siapa yang yang nggak mau makan ikan? betul dan yang ngomong tuh memang pengusaha di bidang tersebut dan Ya, sudah membuktikan ya, kesuksesannya. ya. Mungkin tuh sebelum kita ke KCA ya, Ya, sebelum kita ngobrol di sana lagi, ya. ini tips dan ini untuk memulai usaha perikanan mungkin Datuk punya apa lah, sharing lah, sekedar sharing kalau Hmm. ada orang yang pengen berusaha di bidang perikanan atau sedang berada di usaha di bidang ikan tuh gimana cara memulainya tuh? Nah, dan berjalannya waktu tuh tekniknya gimana biar bisa tetap langgeng usahanya? Jadi gini, kita harus jangan bosan-bosan belajar lah. Mm, mm, Ya, mm. kita terus mengakui kekurangan. Betul. Ya, jangan merasa kita yang lebih pintar, kita yang lebih Iya. bagus, lebih. Sebenarnya kita terus belajar, karena Mm, pasti ada kekurangan. Nah, jadi nanti saling menutupi mm, ya antara kekurangan-kekurangan. Saya juga terus belajar, terus belajar. Jadi dalam pembelajaran itulah tahu kekurangan kita, mm. tahu kelebihan orang. Iya. Nah, gitu. Jadi kita tetap tipnya tuh jangan bosan-bosan belajar. Dan berkelompok tadi ya Ya, ikut ya. berkelompok, Ya Datuk kan bikin asosiasi gitu. asosiasi. Di dalam asosiasi juga ada yang Mm, belum tahu apa-apa. Di situ mm. kita saling isi mengisi lah, Nah, saling tunjuk menunjuk lah, iya, iya. supaya apa namanya perikanan ini di petani. Kunci saya Nah, sekarang sudah mengarah kepada petani harus makmur. petani harus Itu makmur gitu itu ya. apa moto Iya, iya. moto
kami sekarang. Sudah ndak lagi, dulu motonya lain. Heeh. Kalau sekarang lain. Jadi moto sekarang petani harus makmur. Dulu sekarang sudah pikirannya mengabdi keluar lah gitu Iya. ya. Dulu awalnya saya dulu disupport oleh Mm, orang dinas ke Provinsi Jambi. mm, Nanti petani bukan lagi petani, tapi namanya petani bedasi. gitu. Alhamdulillah kita jadi petani Iya, bedasi. betul. Emang beneran. Iya, iya. Terima kasih banyak, Iya, Datuk. ya Ya, kita sama-sama. suasananya enak sekali, adem di sini kan. Iya, Karena mungkin lagi mendung kan. iya, iya. Cuaca Ke- dukung ya. Ya, kebetulan bulan puasa juga. Alhamdulillah enak. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir Amin. Ramadan ini kita semakin lancar ibadah puasanya dan kami Amin. mengucapkan terima kasih kepada Datuk Usul. Sama-sama. Di sela-sela kesibukan Datuk masih sudi menerima kita itu kan. Karena ternyata punya visi untuk mengedukasi tentang dunia perikanan. Kita nanti mungkin akan ngobrol lagi di Keramba setelah video ini. Pamit dulu ya. Pamit dulu tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.